mobil ada tempat sampahnya atau enggak. Kalau enggak malah bisa kena denda gitu. Halo, selamat datang di channel 28 Auto Detailing. Ketemu lagi sama aku, Anggun. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian sehat terus dan jangan bosan ketemu sama aku lagi. Nah, di segmen kali ini aku tuh mau ngobrol santai nih. Kita podcast bareng sama salah satu owner dari 28 Auto Detailing, itu Pak Firman. Apa kabar nih, Pak? Baik Gun. Anggun, apa kabarnya nih? Alhamdulillah, baik juga nih, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Oke, Pak? oke. Kita sambil ngobrol-ngobrol santai kali ya, Pak ya. Ya. Ada beberapa kayak ngebahas tentang beberapa pertanyaan customer yang sering ditanyain langsung nih ke Anggun di lapangan. Kayak misal tentang si interior nih, tentang si interior Kenapa ini. tuh? Oke. Kadang ada customer yang kayak ngeluhin ada bau yang kurang enak, ataupun kayak ada si serangga, baik itu dari mulai semut sampai si kecoa itu tuh. Itu betternya kita tuh harusnya tips-tipsnya ngapain aja sih, Pak? Oke. Jadi tentang bau sama serangga ya. Tuh. Nah, jadi untuk interior ini sebenarnya ada beberapa tips sederhana sih yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama itu memang kalau di mobil itu kita sebisa mungkin ya, saya bilang ya, sebisa mungkin itu kalau bisa nggak usah makan atau minum deh gitu. Kalaupun mau minum air putih gitu. Nah, kenapa? Karena kalau kita makan nih, kita mungkin ya sambil nyetir atau apa. Nah, itu kita makan, secara nggak sadar itu ada yang tumpah atau apa gitu. Ada remahan kayak gitu ya, Pak ya. Nah, tapi kan kalau makanya tadi saya bilang sebisa mungkin ya. Nah, mungkin kalau yang perjalanannya jauh, kayak misalnya saya pergi ke Jawa gitu, saya nyetir misalnya mungkin lebih dari 2 jam ya, mungkin sampai 5 jam, itu kan kayaknya agak berat ya. Kalau misalnya boring juga kayaknya, bisa ngantuk tuh kalau misalkan kita lama-lama nyetir tapi nggak sambil ngemil. Nah itu, jadi sebisa mungkin sih itu. Tapi kalau memang tidak bisa, saran berikutnya adalah sediakan tempat sampah. Nah, betul banget. Nah, kenapa? Kadang kalau misalnya di mobil ya nggak ada tempat sampah gitu, kita mau buang kemana? Misalnya kita lagi di tol nih, nggak mungkin kan main buang gitu keluar aja, gitu ya, kan, banget. itu satu bahaya. Yang kedua, wah itu bisa dikena denda mungkin, diomelin orang gitu. Nah, ujung-ujungnya kan orang pasti buang di lantai gitu. Misalnya kita makan yang biskuit deh, atau makan yang ciki deh yang banyak remahnya gitu. Kalau kita taruh aja gitu aja di lantai kan, itu remah-remahnya bisa nyelip-nyelip masuk kemana. Nah, itu tuh yang sangat berbahaya gitu. Itu bisa menjadi cikal bakal dari si serangga itu dan bau-bau nggak enak itu. Iya gitu. Terus kadang orang tuh kayak udah aja kayak abis perjalanan panjang bawa makanan banyak tuh mereka kayak cuek gitu aja, nggak langsung dibersihin kali ya, Pak ya. Nah itu dia. Jadi kan tadi kalau misalnya di mobil kita udah ada tempat sampah gitu, nah at least kita kan tahu nih kalau tempat sampah udah penuh, kita pasti harus buang dong. Bahkan nggak tahu ya sekarang masih atau enggak ya. Kalau zaman dulu kebetulan saya kuliah di Bandung nih. Itu ada razia tempat sampah tuh di mobil tuh. Jadi dicekin tuh mobil ada tempat sampahnya atau enggak. Kalau enggak malah bisa kena denda gitu. Nah, itu sebenarnya sih ya cukup kebijakan yang bagus juga sih. Cukup bagus juga untuk menyadarkan supaya nggak buang sampah sembarangan. Betul banget. Nah, gitu. Terus juga kadang aku pernah lihat tuh teman aku kayak sebelum dia nyetir tuh dia spray dulu area si setirnya itu pakai sanitizer gitu. Itu tuh sebenarnya ampuh atau emang apa sih namanya tuh ya aman gitu buat si interior mobil nggak sih? Oke. Nah itu kan tadi tips pertama tuh ya tadi. Nah yang kedua ini sebenarnya apalagi kemarin tuh kan memang COVID pas lagi tingginya ya. Banyak itu memang yang melakukan kegiatan kayak gitu. Jadi beberapa teman aku gitu kayak gitu. Bahkan kebetulan saya kan di bidang medis juga. Jadi teman-teman saya tuh banyak tuh yang kayak gitu tuh main semprot gitu. Nah sebenarnya kalau dibilang dibilang berbahaya itu sebenarnya kalau untuk dari segi kesehatan mungkin itu bisa mematikan
virus yang ada di situ ya, kuman ataupun virus yang ada di situ ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau dilihat dari segi keselamatan untuk interiornya nih, Oh, iya, mungkin untuk keselamatan untuk orangnya ya bagus gitu. Keselamatan untuk interiornya kurang baik gitu. Iya, karena sebenarnya sih interior tuh kan lapisannya berbeda-beda ya. Ada yang dari plastik, ada yang dari kulit gitu. Nah, itu jadi sebenarnya kalau cairan disinfektan atau hand sanitizer itu kan dia mengandung alkohol minimal dia 70%. Oh iya, benar-benar. Nah, alkohol itu kalau kita semprotkan ke bagian panel-panel dari interior, contoh misalnya setirnya atau yang kadang orang juga semprot ke bagian-bagian dashboard atau ke bagian misalnya seperti jok juga ada loh Pak. Jok atau tombol-tombol itu. Nah, apalagi yang paling rentan itu pertama yang bagian plastik tuh kayak tombol-tombol dari head unitnya atau misalnya di setir kan kadang suka ada tombol-tombol tuh. Nah, itu dia bisa ngeletek tuh. Nah, terus juga kalau misalnya kena ke kulit, jok kulit gitu. Nah, dia itu bisa membuat cepat kering gitu. Sama kayak kulit manusia aja deh. Kulit manusia kita pakai hand sanitizer terus-terusan kulit kita kan kering juga kan. Iya, jadi kering. Nah, tapi kalau kita mungkin kita abis itu cuci tangan atau apa mungkin jadi lembab lagi. Nah, kalau jok mobil gitu kan pasti ya udah habis disemprot udah aja gitu. Jadi emang betternya tuh kita ngebersihinnya pakai yang berbahan apa sih Pak? Nah, jadi sebenarnya paling baik itu kita bersihinnya menggunakan all purpose cleaner. Jadi banyak tuh sebenarnya kayak di toko-toko ya, toko-toko itu sekarang udah banyak deh jual misalnya interior cleaner atau all purpose cleaner itu. Nah, itu kita bisa gunakan tuh. Jadi all purpose cleaner itu biasanya mengandung surfaktan. Nah, surfaktan itu adalah salah satu kandungan dari sabun, biasanya seperti itu. Nah, biasanya kan kalau misalnya ini aja deh, kalau misalnya kemarin misalnya COVID gitu. Nah, sebenarnya kalau pakai hand sanitizer emang harus. Yang harus itu kan mencuci tangan gitu, mencuci tangan dengan sabun. Cuman buat beberapa case aja pakai sanitizer. Nah, jadi sebenarnya yang bisa membunuh kuman, mau bakteri, mau virus itu nggak hanya alkohol kan, gitu. Betul. Ada juga sabun yang tadi bahan dasarnya tadi surfaktan yang sama dengan yang ada di pembersih tadi. Jadi itu bisa lebih ramah untuk interior dan juga untuk kitanya juga baik. Jadi sama-sama safe nih gitu. Jangan sampai kita merhatiin kesehatan kita tapi mobilnya nanti rusak, ujung-ujungnya kita keluar duit lagi buat benerin gitu kan. Gitu. Iya sih Pak. Terus juga kan kita juga kayak harus lebih ada beberapa ya mungkin banyak kali apalagi kita emang cowok-cowok apalagi tuh perokok tuh. Gitu kan perokok. Kadang aku juga kalau misalkan naik mobil teman nih terus kayak ada bau rokok yang emang kurang enak, terus sirkulasi AC-nya tuh kan jadi yang baunya tuh kayak muter-muter gitu kayak agak kecut, asam kayak gitu. Betternya tuh kita harus gimana dan itu biasanya tuh karena apa gitu. Nah, jadi ya itu ya. Jadi merokok di dalam mobil gitu. Merokok di dalam mobil tuh ya sebaiknya sih nggak usah lah gitu, dilarang aja lah gitu. Yang pertama dari segi kesehatan itu sangat ya semua orang mungkin tahu ya merokok itu nggak baik gitu ya dari segi kesehatan. Tapi kalau di dalam mobil partikel-partikel dari nikotin, nah itu dia bisa mengendap dia bisa mengendap di sirkulasi AC gitu. Jadi selain di sirkulasi AC juga kadang itu dibikin interior kotor juga. Contohnya apa? Yang paling sering adalah bagian plafon tuh. Oh, agak coklat gitu ya? Nah, kenapa? Nah, kadang tuh kalau misalnya suka lihat nggak sih iklan kalau misalnya orang ngerokok nih? Atau nggak pernah lihat nggak sih kalau rokok nih? Kadang di filternya tuh kan ada kuning-kuning tuh. Iya. Nah, itu sama aja bisa nempel di plafon mobil juga gitu. Dan itu juga menjadi agak sulit ya untuk dihilangkan gitu. Jadi kadang itu mau dibersihin bagaimanapun juga kadang masih bisa ada sisa-sisanya gitu. Nah, jadi bisa jadi malah keluar uang lebih banyak lagi. Selain itu juga tadi nikotin yang mengendap di AC atau di misalnya di filter AC-nya itu kan jadi walaupun mungkin interiornya sudah kita bersihkan gitu. Ya, tapi kadang masih ada tuh gitu, baunya gitu. gitu. Kayak dari AC-nya masih kayak
udah dicuci nih bagian interiornya udah dibersihkan gitu, tapi dari sirkulasi AC-nya tuh masih kayak ada bau rokok gitu. Ya kayak gitu. Jadi apa ya? Jadi cukup sulit juga itu jadi ngilanginnya gitu. Mungkin ada beberapa cara juga sih yang meminimalisir lah, tapi nggak benar-benar menghilangin sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu kan udah ada ya fogging gitu. Sekarang tuh mungkin cukup banyak juga tuh fogging. Jadi kalau fogging itu dia bisa masuk ke sirkulasi AC. Jadi dia itu bikin baunya itu meminimalisir lah bau-bau tadi, walaupun tidak menghilangkan 100% juga, tapi dia membuat sirkulasi AC itu lebih segar gitu. Jadi berbeda kayak misalnya kita pakai parfum aja gitu. Nah ini kan kalau fogging kan bener-bener kita masuk ke sirkulasi AC-nya tuh langsung ditembakin gitu. Kalau di fogging ini dia kayak ngebunuh kayak semut juga nggak sih? Karena kan dia kayak diasap juga kan gitu ya, sama cuman ini ngebunuh semut ya sih. Nah itu dia. Nah itu memang banyak sih yang bertanya-tanya gitu loh. Misalnya oh mobil saya ada semutnya nih, di fogging aja deh gitu. Jadi kalau fogging yang ada di 28 ini atau fogging interior pada umumnya lah. Nah itu fogging interior ini dia tidak membunuh serangga, karena kalau fogging yang seperti itu namanya dia mengandung bahan pestisida. Jadi sama aja dong kayak baygon gitu. Atau misalnya fogging ini apa namanya demam berdarah gitu. Nah itu serangga aja keliengan, gimana orang yang nyetir gitu kan itu. Ya, bener-bener. Jadi nggak bisa. Jadi kita kalau fogging di kita tuh kayak lebih ngebuat satu wangi, AC lebih sejuk juga gitu ya. Jadi menghilangkan bau yang emang kurang enak gitu ya Pak ya. Ngeminimalisir lah itu gitu. Terus kadang kan memang ada beberapa yang nanya tuh juga sama aku kayak, Mbak ini tuh dibongkar nggak sih atau kayak gimana? Terus sampai ada yang ngeluh juga kayak udah bisa dibilang tuh si mobil tuh udah kayak sarangnya dari si semut lah atau sarangnya dari si kecoa lah gitu kan. Jadi kadang aku kayak ngejelasinnya ya pengerjaan kita tuh gimana gitu. Lebih enaknya sih Pak Firman coba gimana sih Pak kalau misalkan aku nemuin kasus kayak gitu. Jadi kalau untuk di 28 auto detailing sendiri kita kan ada interior detailing namanya ya. Nah interior detailing itu pertama kita pasti membersihkan seluruh interior secara detail gitu. Jadi seperti namanya tadi, jadi kita bersihkan itu sampai ke kisi-kisi AC atau sampai ke area-area tersulit tuh biasanya kita pakai kadang pakai kuas, kadang kita juga pakai brush yang halus gitu. Sebenarnya pekerjaan pembersihan itu tuh sebenarnya kadang masih bisa juga sih dibersihkan, dilakukan sendiri gitu. Kalau emang ada orang yang niat gitu bisa juga. Tapi itu memakan waktu berjam-jam kadang gitu. Harus sabar banget. Contoh kayak misalnya jok ketumpahan minuman gitu. Sebenarnya kita di sini kita membersihkan dengan bahan-bahan yang halus gitu. Jadi yang tidak merusak jok. Nah, jadi alhasil apa? Alhasil kadang kita agak perlu waktu juga nih gitu untuk membersihkannya. Nah, tapi kan karena memang kadang kita udah tahu nih spot-spotnya nih, kayak misalnya di sudut pintu tuh itu udah tahu tuh itu pasti banyak remahan gitu. Nah, mungkin kalau buat teman-teman di rumah mungkin bisa lebih diperhatikan lagi di sudut-sudut pintu. Nah, itu lebih dibersihin tuh pakai vakum, atau misalnya tadi kita bersihin untuk membersihkan noda-noda itu bisa menggunakan all purpose cleaner. Itu caranya kita bisa pakai brush yang halus lalu kita gosok perlahan satu arah gitu. Nah, lalu kita lap lagi tuh pakai kain microfiber yang kering gitu. Nanti sudah kita bersihkan seperti itu, lalu jangan lupa dijemur gitu. Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang yang ya namanya kita kan ya, ada malasnya terus nggak ada waktu. Nah, itu waktu itu yang kadang-kadang apalagi pekerja nih. Kita kan di Jakarta juga udah deh. Jadi kadang kalau kayak gitu ya bisa nih langsung mobilnya dimasukin aja ke 28 auto detailing karena memang kita sudah biasa mengerjakan seperti itu. Nah, terus juga tadi pertanyaan yang terkait pembongkaran ada atau enggak gitu. Jadi kalau pembongkaran itu adalah solusi terakhir sebenarnya, bukan solusi awal gitu. Jadi misalnya mau dibersihin nih harus wajib dibongkar gitu. Itu enggak gitu. Kenapa itu menjadi solusi terakhir? Karena
memang solusi terakhir itu seperti kalau misalnya tadi sudah ada sarang serangganya yang sudah bersarang gitu, ada sarang kecoa atau sarang semut, atau misalnya ada bau yang benar-benar udah mengendap banget di bawah gitu. Kena banjir juga kan harus kena banjir, misalnya bau banjir seperti itu kan, itu apek tuh. Nah, itu mau nggak mau harus dibongkar. Nah, yang seperti itulah yang menurut saya baru perlu dibongkar. Kenapa? Kalau misalnya hanya tadi misalnya yang kotor-kotor makanan atau misalnya hanya ketumpahan minuman gitu. Nah, itu sebenarnya kalau langsung kita bongkar, jadi kalau membongkar itu bisa jadi kita berisiko untuk menimbulkan masalah baru gitu. Jadi kalau menurut saya kalau misalnya hanya nggak seberapa itu nggak worth it untuk kita bisa jadi risiko baru. Risikonya apa aja? Misalnya kayak baut-baut jok gitu kan, itu semua kalau dari pabriknya itu kan dia punya alat khusus yang untuk ngencenginnya gitu. Dan juga kalau baut itu pertama kali dikencengin sama sudah beberapa kali dikencengin itu kekencengannya beda. Jadi kadang kalau ada misalnya yang slack juga gitu. Iya, jadi kalau misalnya udah agak longgar atau bagaimana, akhirnya kalau mobil itu jalan itu bisa bunyi tuh kayak dicit. Nah, kalau kayak bunyi cekit-cekit lah gitu istilahnya. Nah, itu kan jadi nggak nyaman gitu kan. Tapi kalau memang sudah mobilnya udah ibaratnya dibersihkan dengan tanpa dibongkar itu udah nggak ketolong ya, kayak misalnya banjir gitu ya, mau nggak mau jadi harus dibongkar gitu. Jadi udah ada tinggal dua pilihan nih. Nah, jadi kan ya udah mau yang mana nih gitu. Jadi udah bener, udah paling tepat kali ya Pak kalau misalkan kayak kita tuh ya teman-teman nih semua, bahwa ngejaga kebersihan interior mobil tuh emang kita harus sepeka itu ya Pak ya, dari mulai tips yang tadi udah Pak Firman bagi nih sama kita, terus juga tentang gimana caranya kita ngebersihin si interior mobilnya itu sendiri gitu. Sama yang paling penting itu jangan ditunda-tunda deh gitu. Jadi kadang tuh kayak belum terlalu kotor deh, besok aja gitu. Besok aja sampai akhirnya sudah tidak bisa dibersihkan sendiri gitu. Akhirnya wah gimana nih gitu. Nah, tadi udah mulai ada semut atau ada apa, akhirnya wah itu udah repot banget gitu. Iya sih. Jadi kalau memang teman-teman tadi kalau misalnya nggak ada waktu atau apa ya bisa langsung datang aja langsung ke 28 untuk interior detailing gitu. Gitu. Iya benar banget sih. Jadi mungkin kita tuh di sini kayak lebih ngerimain lagi teman-teman untuk kayak segimana kita harus lebih aware sama si kendaraan yang kita pakai. Apalagi kan kita diamnya tuh di dalam tuh, yang udah jelas kita nyetir di dalam kabin mobil, terus juga kayak kita bawa keluarga di area itu juga. Terus kalau misalkan ada bau ataupun serangga ataupun masalah lainnya itu kan nggak enak banget kan. Walaupun emang dari bagian luar itu udah oke banget, tapi kalau misalkan bagian interior yang nggak bikin kita nyaman, sama dengan bohong, bener nggak sih Pak? Itu dia. Gitu. Jadi kita harus benar-benar jaga biar kita nggak sampai ada tindakan pembongkaran ini nih yang nantinya bisa menimbulkan si permasalahan baru. Khawatirnya, sebenarnya nggak pasti tapi khawatirnya ya, gitu. Kita meminimalisir resiko itu ya Pak ya. Meminimalisir lah gitu. Jadi teman-teman nih mungkin udah dapet nih kayak sedikit tentang ilmu tentang dan tips-tips mungkin tentang cara ngerawat si interior mobil, terus juga apa yang kita harus lakuin kalau ternyata memang udah terlanjur seperti itu. Mungkin nanti Pak kita di lain waktu bisa ngebahas tentang hal yang lebih menarik lagi tentang si kendaraan kita ini ya. Gitu. Jangan bosan nanti ngobrol terus sama aku. Enggak lah pastinya. Buat sharing-sharing bareng sama teman-teman ya. So teman-teman, kalau misalkan emang kalian perlu untuk interior detailing, langsung datang aja ke 28 Auto Detailing, ketemu aku Anggun, atau bisa langsung DM di Instagram @28autodetailing. Jangan lupa di follow. See ya.